Dan kita kali ini kedatangan dari pengurus Persatuan Catur seluruh Indonesia Kabupaten Tabalong. Ya, Percasi. Yang mana ada 3 narasumber kita. Yang di tengah ini Pak Teguh. Pak Teguh. Ketua Percasi Tabalong. Ketua Pengcap. Pengcap lah. Ya. Dan sebelah Ibu Pia. Ibu Pia, Atletnya. Nah, dan di sebelah ini Pak Yajid. Iya. Pelatih. Sebagai Pelatihnya. Wah, lengkap. Ini nih, tiga. Iya. Langsung Ada hadir. Iya. Atletnya Iya, ada. itu. Selamat Selamat datang Bapak di Iya. Saraba. Seandainya Pak Aina. Iya. Seandainya ini nah. Iya. Pas benar nih. Nah, di muka kita. Lawan tema kita hari ini. Iya, itu. Hitam putih. Ya. Hitam putih. Ini Oh iya, bibitnya, ya itu belum dikasih. Nah Pak, langsung aja nah kita hendak tahu Bang, ibaratnya perkembangan Percasi Tabalong nih sejauh ini bagaimana sih Pak di tahun ini Pak? Ya baik. Alhamdulillah Percasi di Tabalong ini saya lihat berkembang cukup pesat, bagus. Bahkan dipercaya bukan lagi di antar kota. Di Kalsel diakui Tabalong paling banyak kegiatan. Wah, paling banyak kegiatan. Tiap bulan kita ada turnamen. Meskipun dengan swadaya sendiri, dengan motivasi dengan teman-teman semuanya didukung dengan instansi yang ada di Tabalong. Alhamdulillah, Tabalong luar biasa. Aktifnya Iya, bahkan atlet-atlet dari luar itu sampai iri sama kita. Kenapa di Tabalong ini tiap bentar-bentar turnamen? Bentar-bentar turnamen. Iya. Karena ya itulah, karena catur ini suatu hiburan, bisa dikatakan hiburan, bisa dikatakan olahraga, bisa dikatakan untuk pertandingan harga diri juga. Pertaruhan lah ya. Iya, pertaruhan harga diri, istilahnya saling membalas, habisnya wah kayak itu, saling mengejar dan tidak sulit untuk dipelajari juga dan tidak memerlukan tenaga yang berat. Nah, sambil ngopi bisa, di warung dia semua diajarkan bisa. Dan juga alhamdulillah Percasi ini mulai ada titik terang semenjak ya sementara waktu kemarin 1, 2, 3 tahun kemarin kena COVID kan. Ya maklum. Ya, tapi itu meskipun kena COVID kita tidak terimbas. Benar, meskipun di kantor kita memang lagi bermasalah masalah anggaran barangkali dan gitu, kita semua tim di Kamindo istilah Percasi itu membawa supaya ada kegiatan. Alhamdulillah. Dan sekarang ada titik terang yang akhir tahun ini setelah ada ketua baru Pak Ramadi Amer itu alhamdulillah ada titik terang anggaran itu buat cabur-cabur di Tabalong. Sehingga kami alhamdulillah sangat bersyukur sekali dengan support dari KONI. Sekarang sudah bisa mendirikan sekolah catur Tabalong. Ada deh Pak. Ya, sudah mulai belonceng. Beliau ini sudah dapat pelatihnya. MN Yazid Pratama, atlet Prapon Banjarmasin. Ya. Kita susah payah. Oke, di mana itu Pak? Hah? Di mana lokasinya? Di Mabuun, di markas kita. Markas lah. Iya. Di Mabuun kita bilang markas Percasi itu di Taman Burung. Taman Warkop. Burung. Iya, Iya. iya. Jadi kita tiap minggu ada pelatihan. Maupun itu junior, senior itu untuk umum dan gratis. Nah, karena alhamdulillah dari ibaratnya support dana dari KONI kita bisa manfaatkan untuk itu sehingga sudah bisa jalan dan ini nanti kita akan step per step nih. Sebentar lagi kita kita bilang ya terobosan mendatangi ke sekolah-sekolah. Paling masalahnya kita itu yang kita rencanakan ke depan itu untuk murid beliau ini harus kita carikan sebanyak mungkin dan itu harus diseliti. Kita standar berapa tahun untuk yang bisa untuk menjangkau itu? 13 tahun, 14? 10 tahun. 10 tahun sedang ya. Iya. Anak yang SD itu lebih mudah dibentuk sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, yang lain semuanya dibentuk. Cuma intinya terfokus kita adalah anak-anak SD kita. Kita mau setabalong tuh, pokoknya yang hobi catur kalau bisa menghubungi kami nih. Mumpung kita ada pelatih, mau ada pelatih. Iya, karena yang ini kenapa sih Tabalong ini banyak atlet-atlet yang ya kita bilang kalau di tandingan keluar kalah. Ibarat
lari itu kalah duluan kita. Karena tidak ada sekolah ini yang komprehensif. Ada, makanya sedangkan mereka sudah eksis ya. Jadi orang-orang kita itu kuat. Orang-orang itu bagus-bagus staturnya. Tapi ketika dilawankan sama yang berteori, sama kita udah didak orang kita tuh. Kalah kita. Makanya atlet kita harus kita pastikan, terutama untuk junior, itu harus dibekali sama beliau nih. Harus ada latihan. Teori langkah itu harus tepat. Iya, itu harus betul. Pengembangan 10 sampai 12 langkah awal itu harus penting sekali dalam dunia catur. Nah, Pak, tapi sejauh ini kalau Bapak lihat ada berapa pegiat atau pecinta catur sih sebenarnya? Ratusan ada, Pak? Di grup kita ada 169. Itu pecatur yang kita terdaftar di grup ya. Di grup. Untuk junior ada kemarin masih 35, 36. Itu usia berapa tuh? Yang junior itu usia maksimal 13 tahun. Iya. Banyak juga. Target kita harus di atas 50. Belum banyak. Itu masih baru launching tuh. 39 malah. 39. Nah, yang paling kecilnya itu usianya 6 tahun yang mulai latihan. Hari Minggu tadi latihan 6 tahun ya. 6 tahun ada. 6 tahun Adik Orlando namanya. Orlando dari Julius mana arwahnya? Harway. Muar harus kah? Harway. Harway. Dari Kumbang-Kuning ya. Kumbang-Kuning. Kumbang jauh-jauh. Kita cuma didik anaknya, makanya ada banyak yang teman-teman dari SD itu udah potensi ada. Tinggal beliau bentuk nih. Bentuk teori ya, teorinya bentuk gini, insya Allah. Ada QA lagi. Nah, kita berpindah malah siap. pelatih kita nih. Nah, kalau pelatih ini Pak Yajid ini sebenarnya dulu tuh atlet atau memang jadi di samping aja sama evaluasi orang main gitu nah. Oh iya. Ulun mana ngadepnya nih? Terserah kemana aja lah bagaimana. Jadi sebelumnya Ulun main catur itu statusnya atlet. Oh dulu. Dulu atlet, mengenal catur di usia 4 tahun. 4 tahun? Iya, karena sebelum TK kan? Ya TK lah. TK. Karena kan bapak ya, catur juga kan, jadi ngikut. Lompat di sini. Ya, walaupun bukan bakatnya sih itu, karena diarahkan, jadi kelihatan, oh ini ada bakatnya catur, jadi diteruskan oleh bapak. Nah, kan anak-anak laki-laki kan biasanya kan main bola, apa kan, nggak ada mikirnya main catur gitu. Tapi kan karena diajarkan, suka, menang, dapat duit. Ya, jadi ikut keterusan. Iya. Dan sampai ini nama apa? MN kan gitu. Iya, belum dapat gelar Master Nasional atau MN. Itu di tahun lalu, Pak, 2023. 23. Wah. Berapa tahun tuh dapat gelar gitu, Pak? Perjuangannya. Mulai 4 tahun berarti. 4 tahun sampai ini berapa ya? Iya. Sebetulnya berat Pak kalau kita cari gelar ya. Soalnya kalau cari gelar itu saingannya itu dewasa, senior. Kalau kita statusnya masih anak-anak, kayaknya sering aja juara-juara terus kan di nasional segala macam. Cuma nggak ada dapat gelar, sekedar juara aja. Tapi kalau mau dapat gelar itu harus mainnya di kompetisi open atau senior yang terbuka. Nah, jadi kan yang kita lawan tuh kan macam-macam gelarnya, ada MN. Nah, kalau catur itu banyak gelarnya Pak. Banyak gelar ya Pak. Dari MP itu Master Percasi. Master Percasi. Itu paling tinggi. Paling rendah. Paling rendah. Dari titik dasarnya MP, MN. Habis itu CM. Champion Master. Oh, Champion Master. Nah, CM itu ya sebetulnya kandidat master. Nah, itu tuh gelarnya didapatkan apabila kita ikut eventnya internasional. Apa tuh tadi? CM, Master PD, Master Internasional sama Grandmaster. Grandmaster paling tinggi Grandmaster. Iya, Grandmaster. Itu didapatkan harus ngikut turnamennya internasional. Kalau MN ini ikutnya eventnya nasional. Oh, Master Nasional berarti. Ya. Panjang. Di umur 10 dan 12 tahun itu juara 1 tingkat ASEAN. Di mana Pak Men? Itu tuan rumahnya Indonesia kebetulan. Oh, Jakarta. Ya. Itu ada kegiatan namanya APSO, ASEAN Primary School Sport Olympiad.
Itu tingkat ASEAN, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Karena musuhnya pas final siapa? Itu sebetulnya kalau sistem catur itu Pak bukan final semifinal, mainnya sistem poin. Mainnya misalnya 7 babak, 9 babak ya. Nah, jadi siapa yang poin terbanyak itu juaranya. Oh, berarti berputar. Bukan sistem Iya. gugur, bukan. Semua dilawan. Enggak. Tidak. Semisal kita main ada 30 orang nih. Nah, ditentukan oleh panitia mainnya cuma 5 babak. Jadi kita kalau babak pertama menang, babak kedua kita ketemu yang menang juga. Saling kejar poin. Saling. Jadi semakin mengecut sama di atasnya. menang. Ya. Beda kalau hanya bola. Kalau bola kan Bola sistem kan bagan. Ya, sistem Gugur. gugur. Iya. Oh, kayak Iya. itu Iya. poin malah. Saling kejar. Jadi biar babak kedua ada yang kalah nanti turun lagi. Yang Nah, kalah itu ketemu gitu. kalah, yang menang ketemu menang. Oke, gitu. Oh, kayak Nanti yang menang pernah menang, nanti Yang ada yang tidak kalah turun terkalahkan, lagi. nah itu paling juaranya. Paling juara, Iya, ya. terkalahkan, ya, terkalahkan. Iya. kan si apa si dan pelatihnya sekolah kada Alhamdulillah, jangan kada sampai dilewatkan sia-sia, ya. ya. Iya. Sebenarnya sih kita dulu juga udah punya pelatih. Kita sudah pelatih dulu itu. Rasanya ada berapa Mbak harus pelatihnya? Pak Jainal, Pak Jenderal Arifin, Pak Arifin, Pak Gusti, Pak Gusti. Firmansyah sama si apa? 4 ya. Arul siapa? Nah, Pak Raji. Haji. makanya ini yang sebenarnya mau kita sampaikan kepada ketua juga, takon juga. Saya sayang benar nih beliau ini. Jangan sampai lepas kayak mereka. Mereka itu setelah selesai pulangan semua. Kami nggak mau menginginnya Mas Yazid itu tinggal di Tabalong. Makanya kami kepingin berusaha Mas Yazid itu diikat gitu nah. Bisa kerja di sini gitu maksudnya. Alhamdulillah dia kan beliau masih muda gitu ya dan artinya kerja yang masih belum menetap gitu. Nah, saya kepingin pemerintah Tabalong nih mengikat nih, dibantu satu orang nih. Pelatih kami ini diikat di Tabalong itu biar nggak lepas. Kalau dia bekerja di sini, otomatis sambil dia bekerja di sini, ekstra waktunya buat melatih. Nah, jadi bisa kesambungan tahun ke tahun. Nah, itu sebenarnya kami itu mengharap dari instansi terkait Ketua KONI Tabalong supaya memberi solusi buat kami gitu. Supaya kami tidak kelepasan pelatih lagi gitu. Ya gitu, maksudnya itu. Mudah-mudahan itu ya kayak gitu kami punya harapan ke situ. Ulun sebetulnya respect banget sama Pak Teguh ini. Sebenarnya banyak aja tawaran gitulah di daerah-daerah lain. Cuma kan ulun orang yang cukup loyal pada pimpinan gitu nah. Jadi kada mau lah. Jadi sakit sama-sama, senang sama-sama. Nggih. Begitu apa Sama sekali yor ya. Iya. Sama sedator gini berarti. Iya. Oke, kita break dulu lah. Ya. Nggih. Iya lah, kita break dulu sambil minum-minum atau yang seadanya ini Pak kita loh. Oke, pemirsa di rumah jangan kemana tadi bareng Saraban. Masih bersama Percasi Tabalong. Nah kita ke Mbak Pia. Nah ini atlet perempuan ya lah. Ya. Hitungan sidin di Tabalong satu-satunya apa atau kayak begitu? Banyak. Banyak lah malah. Kebetulan beliau itu pernah mendapatkan banyak medali. Wah. Salah satunya emas. Emas Ya, lah. di Poprotor juga dapat emas. 2000 berapa banyak? 17. Banyak. Oh, banyak. Banyak lah. Ya, banyak. berarti andalan sih dia nih. Andalan. Andalannya. Setiap prop pasti dapat emas. Pasti dapat lah. Pasti ada nyumbang. Pasti ada yang mau meraih lah. Iya. Suah ada dapat. Suah harus dapat Dapat taruh. Dapat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak tahu sejak kapan pian becatur ini? Apakah lawas sudah atau mulai lagi PKK Sidin? Mulai kabila minat. Mulai dari sanawiyah dulu. Pergi sekolah iya. Sanawiyah. Iya. Kenapa? Mulai di mana itu? Mulai di sekolah Melihat yang atau? melihat orang main tuh, nah, di ambin-ambin tuh. Ambin-ambin. Cuy. Iya. Ketujolo di warung-warung tuh. Ah. Melihatnya itu nah, pas bisa. Bisa. Jadi umpat ada pertandingan umpat. Kita seleksi dulu. Seleksi. Lalu sampai wah ini lah ya pian. Sampai
kada beempian becatur terus hari-hari. Terus. Hari-hari? Tadi malam datang juga sampai jam berapa tuh? Jam Setengah 10 lah, jam 10. Soalnya malam kejauhan. Berarti hari-hari ya becatur pian nih? Hari-hari. Nah hiburannya kami ini aja. Ini hiburan kami ini. Jadi memang kalau boleh tahu nih Pak, Iya. tentang catur ini, olahraga ini, apakah sih dimulainya dari mana Garang kalau untuk memulai pembinaan sebenarnya? Mungkin dari pelatih atau dari bapak? Pelatih. Menjawablah. Nggih. Nggih. Amunnya yang betul itu berdasarkan usia dini lah. Sedini mungkin lah. Sedini mungkin. Nggih. Soalnya kita ini sebetulnya Indonesia ini ketinggalan jauh lah dengan negara-negara yang lain, misalnya India lah, India atau Cina itu kayaknya umur 2-3 tahun tuh udah bisa ikut pertandingan dah. Kalau ulun kan 4 tahun masih belajar. Iya. Kalau yang di sana 3 tahun sudah ikut turnamen dah. Tanding. Jadi memang kayaknya udah beda kelas kita. Jadi ulun harap ini bertahap program ini. Ada umur 6 tahun tadi Hading Orlando itu termasuk bagus mainnya. Lawan juga kayaknya kalau untuk jangka panjang 10 tahun akan 15 tahun yang akan datang kayaknya jadi tim andalan. Jadi andalan. Andalan. Asalkan dibina dengan benar dan program tetap jalan. Walaupun nanti ada pergantian pengurus atau apa, pun harap nanti program tetap jalan. Berarti memang di usia yang Sedini mungkin. Nah, kok melihat potensi anak yang K7 becatur itu dimulai dari mana? Kadang di usia yang itu tuh kita tuh Ya, cara mengenalkannya itu nah, kayak kayak apa mungkin kan. Iya, amun dari keluarga ulun lah. Pengalaman ulun semisal diajarkan bapak, itu kan bapak kan catur juga ya. Kebetulan master juga bapak main. Jadi kan catur ini sebetulnya olahraga yang murah. Dimanapun ada, di pos ronda, di warung, di mana-mana ada. Jadi untuk menemukan bakat itu sebenarnya mudah aja, asalkan ada kemampuan dari orang tuanya. Semisal diajak ke warung kayak di mana caturan gitu, nah. Entah nanti dikasih makanan mie ke apa di warung itu, nah. Asalkan nonton orang mencatur atau kalau ada kelihatan ada minatnya, misalnya tertarik nih misalnya ngatakan ini apa namanya bah ya benteng. Jadi kan pelan-pelan mengenalkan dulu. Iya, pelan-pelan pengenalan buah catur terus nyusunnya kan nih. Kalau yang kada tahu kan ngasah. Nah, yang pertama dihamburinya. Kayaknya setahunan tuh pengenalan. Setahun kayak pengenalan kayak buah, jalan langkahnya, nyusunnya gitu loh. Nanti kalau kelihatan ada bakat, mungkin bisa dikembangkan. Dan juga kalau sudah SD itu faktor yang ini catur ini berpengaruh juga pendidikan sekolahnya. Misalnya ranking, misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3 kayaknya ngikut juga kalau bisa ikut. Ke prestasi lah. Iya, ke catur ini kayaknya ngaruh juga itu lah. Mengasah otak juga itu, Pak? Iya, soalnya ngasah otak juga. Nah, bukannya kalau catur ini ada eventnya berdasarkan kelompok umur, mungkin seberatan olahraga kayaknya sama lah. Ada U7, U9, U11, 13 sampai U19. Junior G sampai junior A. Nah, jadi kan ada siapa tadi? Hading Orlando tadi tetap dibina, kemungkinan ada prestasi mungkin lah kalau ada seleksi provinsi kan berdasarkan usia turnamennya. Ada U7, U9 dan seterusnya sampai U19. Nah, jadi kan kalau anak-anak diketemukan sama orang tua atau yang kakak-kakaknya kayak SMP, SMA, kayaknya kalau kalah sekali, kadang mau lagi main. Ya lah. Jadi yang adilnya tuh kan ikutnya setara seusia, sekelas lah. Ya sekelas gitu. Nah, tapi kalau sudah senior tuh kan ada istilah lagi kelasnya malah sama rata lah. Sama rata. Tapi tekniknya di caturnya catur cepat kah atau tak? Nambah waktu tuh minimal berapa, Pak? Kalau nyebu waktu itu ada 3 kategori, Pak. 3 kategori. Nah, ada catur standar, catur cepat, sama catur kilat. Catur standar, cepat, sama catur kilat. Nah, catur standar ini bebas. Itu mainnya lama, 90 menit dan kalau kita ngelangkah itu nambah 30 detik. Namanya increment.
tambahan waktu increment. Itu catur standar. Standar. Catur cepat itu 25 menit plus 10 detik. Satu langkah 10 detik nambah. Kalau catur kilat itu 3 menit plus 2. Jadi setiap langkah nambahnya 2 detik. Kan ada jam catur tuh. Ya, yang Kita jalan, Kadang pencet bawa jamnya nambah, waktunya nambah. Nambah ada tergantung kategori. Tapi kalau hal yang kesemi banget di nasional itu yang perlu mendapatkan gelar itu caturnya catur standar. Yang 90 menit plus 30 detik. Gitu sambil bermainan anak bila sudah bersisa ya Allah bergegian beremian gitu nang. Nih kisah mau jadi itu. Iya. Sudah di atas angin, sudah banyak makanan dihabisi ya Allah. Iya, ya boleh. Itu mah hulot karena itu bisa makalahian Pak ya bisa tor. Iya. Itu pun yang di warung lah. Iya, muka kawanan tuh bisa kawan ulun kayak itu Pak. Iya. Dia di sini di catur kami nih. Bang makanya ada catur di sini. Nah Pak, kalau Pak Teguh. Pak Teguh. Nah, ini ke depan ini nih catur ini menjadi apa sih kira-kira menurut Bapak di Tabalong ke depan? Ya, saya motivasinya melihat dari daerah-daerah lain yang begitu banyak yang maju, terutama Banjarbaru, saya ingin seperti mereka. Saya kepengennya mencetak banyak atlet dan dia dilatih teori sehingga kompetisinya nanti bagus. Kalau sekarang tetap kita berusaha. Sekarang itu yang ada seniornya itu kita berusaha dengan Mas Yazid juga, kayak apa mereka dibekali juga ilmu supaya bertambah. Mudah-mudahan tahun depannya udah poprov nih, bisa kompetisi dengan ya bisa nerobos lah paling enggak, supaya siapa tahu kan kita istilahnya tidak boleh kita pesimis, harus optimis, tetap bisa. Nah, dan Putri kita optimis insya Allah kalau Putri maju terus nih, beliau dapat medali terus. Nah, jadi harapan kita Tabalong ini sekarang ini masih dikenal kegiatannya, diakui dari Pemprov, diakui kita Tabalong terbanyak, bahkan tiap bulan ada turnamen dari sembarangan itu. Dan kedepannya saya kepingin Tabalong itu lumbung atlet prestasi, kepinginnya motivasi saya ini. Nah makanya punya cita-cita yang tinggi saya ini memang. Makanya ya saya harapannya seperti itu ya, mudah-mudahan dari instansi terkait terutama ketua KONI kami mendukung untuk kegiatan ini supaya tidak stuck ya Mbak Risya. Iya. Sudah kita awali gini jangan sampai berhenti maksudnya. Kita terus maju dan semakin banyak atlet yang dibina. Nah, semakin banyak. Makanya kami ini loyalitas memang kalau terus terang aja kami harus memang terus terang ya, liku-likunya kami jadi ketua Percasi ini memang berat. Kalau tidak didukung loyalitas pasti tidak mau. Satu ya maaf kita tidak ngomongkan apa itu sudah itu pribadi. Yang jelas bahkan sampai kadang sama keluarga kita catur terus bahkan kayak itu. Nah tapi nggak apa-apa, kami demi masa depan Percasi Tabalong ini saya harus lakukan itu. Dan alhamdulillah kami juga sudah sediakan, selain kita juga buka warkop ya, itu kita bikin markas. Jadi kita warung kopi kita itu bisa menampung sampai 120 orang. Sehingga makanya kita setiap ada turnamen itu Banu Anam itu kita pendaftaran sebentar aja full udah. Rame Tabalong kalau ada turnamen, karena kalau mereka itu satu-satunya turnamen dikasih makan di Tabalong. Nah, kami gitu seneng berkawanan kan. Jadi kalau begitu Percasi Tabalong ngadakan turnamen gitu, sebentar aja di list itu duduk karena taunya pesta di sana, makanan gitu, sambil makan, nah gitu. Jadi senangnya, termasuk anak buah beliau ini kalau Tabalong adakan, wah dari Balangan aja itu wah, banyak juga, gitu. Itulah jadi motivasi kami seperti itu. Mudah-mudahan Tabalong semakin solid, semakin kompak, atlet semakin berkembang dan menjurus penjuru kemana, dan dilatih oleh beliau ini, dibekali dengan ilmu sehingga cita-citanya bisa tercapai. Gitu. Nah, gitu. Tapi kalau titik tempat latihan di Tabalong ini banyak nggak Pak? Mungkin di luar dari... Alhamdulillah Tabalong sekarang mulai berkembang untuk tempat pelatihan. Jadi dari klub-klub sekarang sudah mulai muncul namanya ranting. ranting. Jadi ranting itu kami bentuk sengaja untuk membantu kami untuk perwakilan kami di kecamatan. Jadi yang sudah terbentuk sekarang Murung Pudak nih. Nah ini bahkan Murung Pudak baru kita lantik kemarin jadi ranting bulan Agustus.
bulan apa Mas? September ya? Ya, September. Sekarang sudah bisa mengadakan sebentar tanggal 7 nih. Turnamen Hari Open Jadi. Hari Jadi Tabalong. Luar biasa. Luar biasa. Saya apresiasi dan Ranting Murung Budak. Betul. Iya. Tidak memikirkan dia untung apa, dia berjuang ke sana ke sini menyebar proposal supaya tercapainya acara ini. Nah, itu sangat luar biasa, saya apresiasi istilahnya untuk Ranting Murung Budak. Terus Iya. selain di Ranting Murung Budak ada lagi, Pak? Ini mau membuka ranting lagi di mana Hirmadin? Harwai. Harwai. Hirmadin Upau kan? Kembang kuning lah, Pak. Kembang kuning Julius. Iya. Jadi sudah ada titik-titik. Insya Allah ada 4 lagi ranting yang mau mendaftarkan diri untuk sanggup menjadi ranting. Mudah-mudahan percaturan ini semakin makar. Jadi untuk sementara ini yang titik sentralnya pelatihan ya dari markas sendiri dari Mabuun, terus ke Ranting Murung Budak, terus ke Kapar Pasar Kapar itu ada juga 2 malah di Pasar Kapar, terus ke Sulingan ada juga perkumpulan catur, Pasar Tanjung, terus keluar dekat jembatan. Di jembatan itu namanya apa? Di Mantuil gitu. Ya, setahu saya masih mengakar ke sana. Sudah Ya. Lumayan, belum semakin berkembang bagus. Bagus tempat-tempat percaturan perkumpulan kami. Tinggal membentuk, mengumpulkan, membina, insya Allah semua jadi. Ada syaratnya nggak, Pak? Kami nak mau lah ranting di sini, Pak Ena. Syaratnya asalkan ada tempat latihan, terus cukup pengurus dari ketua, bendahara, sama sekretaris. Intinya gitu aja ya. Gitu. Dibentuk. Marung apa ini? Nah, klub aja. Jadi klub ya, klub. Oke, kita break dulu, Pak. Ya. Cuma break lagi ya. Iya, dulu. Ya, jangan kemana-mana, tetap di warung sarapan. Masih di warung Saraba bersama Percasi Tabalong dan kali ini kita hendak mengadu nasib. Beradu. Nih, beradu catur dengan Master Nasional MN dan saya MK. Master Kampung. Ya, boleh ya? Boleh, Pak ya? Boleh silakan. Ya, oke. Pen sitting. Men, all putih lah. Iya. Sesuai Pak ya? Iya. Izin, Pak. Ya. Kasihan, merakyat. Nah, izin Pak. Oke Pak. Dia ibu pikir loh. Makan. Sebutnya 30 detik ini kau menang ini. Ya Allah. Aduh, waduh coy. Mantri sama di sini. Mar. Sah. Mati ini. Mundur sono. Tegang juga melihat. Au. Tegang. Kita bertahan. Udah mati nih.
Pasti anak tuh nih. Ini mati anak nih. Jangan. Aku macam nih. Ini macam diri sendiri lah itu. Nah, Besar diri deh. Sampai mati dulu. Sampai mati dulu. Pukul ya? Dikasih kuda sama bentengnya dibuang tadi. Ya Allah, kemana aku ini besar diri? Ini masih kasih ini bisa. Kakak lagi deh. berubah. Berubah jadi bed ya. Nah, terus Aduh, ada salah. Ini skakmatnya lah. Skakmat, heh. Soalnya kada bisa dimakan. Nah itu, nah kita tutup. Kalau makan ini kena juga. Semua kena. Banyak opennya tuh. Ya. Nah, mantap ini Pak. Kalau ini gak ada apa-apa ini, aduh. Yaudah, kita dulu lagi ah. Ya. Keren, heh. Biar aja Pak, biar aja. Ini sebagai tanda kita bermain catur hari ini. Ya Om, ulun tuh pernah Pak Bahari sudah latihan dengan Pak Mas Kuni. ya. Ya karena kan Bahari situ juga buat permainan aja Pang. Diletih, kan jadi juga jadi atlet. Cuma mainan aja. Iya. Kan jadi atlet karena kurang telaten kayaknya lah, boleh. Iya. Iya. Kalau untuk jadi atlet Iya. catur nih apa sih Pak? Bukannya catur aja lah, sebutan olahraga. Kayaknya kalau punya bakat, cuma nggak disiplin sia-sia. Nah, Nggak ada bakat, cuma disiplin kayaknya sia-sia juga. sia-sia aja. Yang pasar Jadi, Pak. Yang pas ada bakat ada, disiplin ada. Kayaknya cepat maju. Cepat maju boleh. Iya. Jangan setengah-setengah. Iya betul, jangan setengah-setengah juga. Bila habisakan ya Allah. Iya. Kayak Pak habisnya. Iya. Tadi panggil besi deh. Iya. Kecil Pak, salah. takon. Ini kan catur nih. Acu belum pernah melihat nih di pasar-pasar malam tuh ada loh yang orang bampar. Ya itu. Nah Problem itu telak. itu Problem jatuh. sama kah jualan catur atau kayak Sama. apa? Sama. Sama. Itu Cara tuh, mainnya? iya kalau di pasar-pasar malam tuh yang bayar itu lah. Ini ada loh Yang hadiahnya rokok apa itu. Nah itu. itu namanya problem catur. Nah, problem itu kan istilahnya kan masalah ya. Masalah catur. Jadi disuruh kita tugasnya menyelesaikan catur itu amat skakmat dalam 3 langkah biasanya. Nah itu tuh kayak yang dibikin soalnya itu kayaknya buatan, bukan dari permainan manusia. Misalnya ulun sama pian, kadang mungkin soalnya kayak yang di pasar malam beda. Itu memang otaknya manusia mengrakit-rakit soal-soalnya itu, nah yang bikin soal, bukan berdasarkan kita main. Jadi ada seninya juga. Seninya boleh. Kadang kayak kita ini mungkin bisa nggak nemu juga jawabannya, karena kan seni beda-beda. Kayak tiki taka lain pengaruhnya itu. Nah, iya seni ya tadi tano tiki taka bola. Iya am, lah iya apa ini Ya, jadi kayak itulah. Ada seninya. Ada seninya kilai. Kira sama jadi kan Itu pasti kau dikalahkan ada kira-kira Pak? Kawa, nggih. Kawal ya. Pasti ada anunya. Setiap ada soal pasti ada jawaban. Ya kan? ya benar. Jadi, Apa lagi Pak? ya udah lanjut. Tidak ada lanjutan lagi Pak. Tidak. Nah ini kita hendak terakhir Pak Iya. tentang percasi ini Pak. Tadi sudah Pak, ini 20 tahun mulai. Kita apa, Pak? Adakah 1, 2, 3. adakah solusi Sagan kita bisa menang Pak? Jadi juara? Apa Ya, apa lagi ngaranya lah? Trik. Trik.
Kalau sudah ini kan dari Bapak kan dari pelatih tadi kan mintanya yang mungkin dari yang sudah dari pembinaan pasti dari usia dini. Mungkin di usia yang sudah 25 tahun, 18 tahun, apakah itu bisa ya masih punya potensi untuk menjadi atlet catur? Kan kebanyakan dari Pak pelatih tadi usia dini gitu. Ini yang dari umur enggak baca Pak. Okay. Nah, kalau ulun kalau yang contohnya misalnya yang usianya sudah lulus SMA lah, misalnya anggaplah gitu lah. Ada bakat anak mana bercatur gitu, kemana gitu nah. Sebetulnya masih bisa. Masih bisa. Tapi itu tuh kita ada batasannya. Kayaknya itu mentok levelnya cuma nasional. Gak bisa nah kayak ajang mau ke internasional tuh kayak udah berat. Udah berat banget. Contohnya yang kalau yang baru bisa belajar SMA itu contoh Abah Ulun. Abah Ulun itu kan mulai SMA baru bercatur. Nah, alhamdulillah dapat juga master gitu nah. Jadi ada menutup kemungkinan, asalkan latihannya betul-betul serius, ada pola latihannya gimana, sama kalau kita olahraga lain misalnya bentuk badan misalnya kan ada latihan macam-macam tuh, ada perut, ada kan hari-hari beda-beda. Nah, sama kayak catur juga, mungkin hari ini aku mau belajar pembukaan catur misalnya, terus mungkin bulan kedua babak akhir, ada babak tengah juga, jadi harus fokus latihannya, iya. Harus ada jadwalnya, ada program latihannya, okay. Gak bisa kita mendalami teorinya itu. Teori salah satu. Jadi kalau kita latihan sungguh-sungguh itu beda hasilnya dengan orang main catur di warung-warung. Ini 10 tahun main catur kayak kaget aja mainnya. Juara kada? Karena nggak ada dasarnya. Pola latihannya nggak ada, sekedar main, sekedar hiburan gitu nah. Kayak pangkalan ojek di mana-mana itu kan mainnya kan puluhan tahun tuh. Kalau di main turnamen kalah. Jago kandang aja. Iya. Karena nggak ada teori, nggak ada dasar, nggak ada program latihannya nggak ada gitu. Jadi susah. Padahal kalau namanya pecatur dia disiplin hari-hari masalahnya. Iya. Tapi tidak dibinanya ya. Dari segi prestasi kan. Iya, makanya penting ada pembinaan ini. Alhamdulillah ada pengurus PCAC Tabalong mengadakan pembinaan dari usia dini sampai senior putra dan putri dan veteran. Veteran ada? Ada apalah? Ya, karena kita persiapan untuk Popro tahun depan kita harus lengkapi. Kita harus betul-betul tahun depan ini serius. Ini mulai serius karena harus kejar. Kali keterpurukan tahun kemarin itu Tabalong termasuk peringkat berapa itu nggak tahu, saya lupa. Termasuk Tabalong rendah dari yang dulu jadi tuan rumah melejit terus terjun bebas kita bilang gitu. Makanya ya kita kepingin dijaya lagi Tabalong ini, harus ada medali lah istilahnya. Semakin catur juga harus bisa menyumbangkan semaksimal mungkin dapat medali ya Mbak Ros ya. Bersemangat semua, mudah-mudahan itu. Berapa nomor Pak untuk lombanya? Kategorinya itu nunggu nanti Nunggu ada tuan rumah. namanya itu ada handbook. Jadi handbook yang di pertandingan itu berapa medali. Kalau dilengkapin banyak ya Mbak Ros. Ada sampai 10 kategori lebih. Wah, peluangnya besar lah untuk medali kita kayak itu dan untuk Segen Tabalong ya Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan itu jadi persiapan ini malah fokus dari Percasi ini ke depan. Iya. Memang kita harus targetkan emas, minimal putri ini harus dapat emas. Saya paling nggak targetkan meskipun nanti senior putra bisa perunggu atau nggak tahu ke atas, nggak tahu. Tapi saya masih optimis putri ini bisa emas. Insya Allah dengan ini masih ya. Putri bisa emas ya. Iya siap. Insya Allah ya. Nah, soalnya kan yang ulun tahu infonya Poprep di tuan rumah Tanah Laut, kan ada kawan-kawan di situ tuh. Walaupun belum ada handbooknya, kayaknya ada apa istilahnya? Ya ada perencananya. Mungkin ada yang kategori perpapan, ada yang bergu, ada yang peruangan, macam-macam. Jadi peluangnya cukup besar. Apalagi ini kalaunya Putri Tabalong ini termasuk andalan banget untuk catur. Boleh nambahkan sedikit? Ulun harap misalnya ada pembinaan atlet usia dini lah. Semisal ada bantuan lah dari pengusaha atau perusahaan lain yang ikut membantu, mensupport gitu untuk pengembangan atlet di Tabalong khusus catur. Jadi kita nggak terlalu pengaruh banget di pemerintah
kadang kan pemerintah ini dananya terbatas. Sedangkan kalau perusahaan ini kan sudah bisa kalau enak kan. Jadi kalau bisa para perusahaan juga di sini kan banyak ya, ada RO segala macam. Nah, jadi insya Allah misalnya ada atlet yang berprestasi misalnya di tingkat provinsi usia dini ya, patokannya usia dini. Nah, Ulun harap tuh ada jenjang lagi. Bisa ada ikut event internasional atau apa, ada yang membiayain. Ada sponsor. Terserah kalau dikasih baju lambang perusahaan nggak masalah. Yang penting kan ada yang menunjang tuh untuk perkembangan atlet. Nah, jadi itu aja. Mungkin itu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ya, oke. Pemirsa di rumah, itulah tadi perjumpaan kita. Jangan lupa tetap saksikan Warung Sarba setiap hari Senin sampai Rabu jam 8 malam di TV Tabalong, bisa juga disaksikan di YouTube. Program TV Tabalong dan Facebook TV Tabalong. Dan juga bisa lewat HP juga. Tinggal download di aplikasi masing-masing. Cari aja TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.